Tata cara pemungutan dan perhitungan suara Pilkada Jawa Tengah 2024. Petunjuk pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada penyelenggaraan Pilkada Jawa Tengah 2024. Informasi ini penting disimak oleh setiap KPPS sebagai panduan teknis dalam tugas pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada penyelenggaraan Pilkada Jawa Tengah 2024. Tahap sebelum hari pemungutan suara. KPPS mengumumkan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara serta nama TPS kepada pemilih di wilayahnya paling lambat 5 hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara. KPPS memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari tanggal pemungutan suara kepada pemilih dan mendokumentasikannya. Apabila sampai 3 hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima formulir pemberitahuan KWK, pemilih yang bersangkutan dapat meminta kepada KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara, dengan cara menunjukkan KTP elektronik atau biodata penduduk yang bersangkutan. Apabila KPPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal atau tidak berada di tempat serta tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan, maka KPPS mencatat keterangan tersebut dan melaporkan ke dalam formulir model C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi kepada PPS. Termasuk rekapitulasi form model C pemberitahuan KWK yang terdistribusi. Pelaporan tersebut dilakukan paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara, pukul 17 waktu setempat. Apabila pemilih dan keluarga pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, KPPS menyampaikan dokumen elektronik formulir C pemberitahuan KWK kepada pemilih melalui media aplikasi pesan bersifat privat personal yang diketahui KPPS lainnya, dan selanjutnya mengambil tangkapan layar sebagai bukti telah mengirimkan formulir C pemberitahuan KWK. KPPS mendirikan TPS 1 hari sebelum pemungutan suara, serta menyiapkan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Tahap persiapan pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, KPPS datang ke TPS lebih awal sebelum pemungutan suara dimulai. KPPS membuat stand foto berupa standing banner spanduk pada TPS dapat dilakukan dengan informasi nomor TPS, dan frasa kalimat yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian suara yang dikemas secara kreatif. Warna latar belakang banner spanduk merupakan warna identitas lembaga KPU yaitu warna merah marun. Foto selfie diunggah di media sosial masing-masing pemilih. KPPS memeriksa TPS, peralatan dan perlengkapan lainnya. KPPS menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Dalam penempatan meja, bilik, dan kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga bisa dicapai oleh umumnya pemilih dan pemilih disabilitas. Selanjutnya antara bilik suara diberikan jarak yang memadai untuk pemilih yang memakai kursi roda, dan meja tempat bilik suara menggunakan meja yang memiliki kolong. KPPS memasang daftar pemilih tetap, pemilih pindahan, daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, daftar pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan atau daftar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Tahap pelaksanaan pemungutan suara. KPPS mempersilahkan pemilih yang hadir untuk antri di luar TPS terlebih dahulu. KPPS mempersilahkan dan mengatur saksi dan pengawas TPS yang terdaftar ditempatkan di dalam TPS di belakang ketua. Pemantau pemilihan yang terdaftar ditempatkan di luar TPS. Untuk daerah dengan 1 pasangan calon, paslon tunggal, pemantau yang terdaftar ditempatkan di belakang ketua KPPS bersebelahan dengan saksi dan pengawas TPS. Ketua KPPS menerima surat mandat saksi dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Setelah membuka rapat pemungutan suara, Ketua KPPS memandu sumpah janji anggota KPPS dan Linmas sesuai dengan agama masing-masing. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 dan KPPS 3 membuka kotak suara dan menunjukkan kepada saksi dan pengawas yang berada di TPS. Anggota KPPS 2 dan KPPS 3 menghitung jumlah surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5% dari DPT di TPS tersebut dan mencatatnya dalam formulir. Secara berkala,
Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS mengenai tata cara pemberian suara dan menghimbau agar tidak melakukan dokumentasi ketika sedang berada di bilik suara. Ketua KPPS menandatangani surat suara sebelum diserahkan kepada pemilih. KPPS memberikan salinan daftar pemilih kepada saksi paslon yang hadir. KPPS mempersilahkan pemilih yang sudah datang untuk mendaftar ke KPPS dengan menunjukkan KTP elektronik atau biodata kependudukan. KPPS mendahulukan pemilih lansia, disabilitas serta ibu hamil dan ibu yang membawa anak kecil. Dalam hal pemilih tidak dapat menunjukkan KTP elektronik atau biodata penduduk, pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa fotokopi KTP elektronik, foto KTP elektronik, KTP elektronik berbentuk digital, atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi foto dan informasi lengkap yang menunjukkan identitas seseorang secara akurat. Bagi pemilih disabilitas, pendamping wajib mengisi formulir C pendamping dan ditulis ke dalam formulir C kejadian khusus. Sebelum menyerahkan surat suara kepada pemilih, Ketua KPPS wajib menandatangani surat suara yang akan dipergunakan oleh pemilih. Pemilih menerima 2 surat suara dengan jenis pemilihan yang berbeda ditandai dengan warna surat suara merah marun untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan warna hijau toska untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota, atau warna biru muda untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Pemilih diminta untuk mengecek KPPS apakah surat suara yang diterima masih dalam keadaan utuh, tidak ada bekas coblos dan atau tidak rusak. Apabila surat suara yang diterima rusak, dapat diberikan surat suara pengganti hanya 1 kali. Pemilih mencoblos surat suara pada bilik suara yang telah disediakan dan dilarang mendokumentasikannya. KPPS 6 mengatur dan memastikan bagian depan surat suara telah ditandatangani oleh Ketua KPPS sebelum surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara. Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara dengan dibantu dan diarahkan anggota KPPS 6. Selanjutnya pemilih mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum keluar TPS dan dibantu oleh anggota KPPS 7. Pada pukul 11 waktu setempat, Ketua KPPS mempersilahkan pemilih pindahan untuk memberikan suara di TPS dan menandatangani formulir model C daftar hadir pemilih pindahan KWK. Pada pukul 12 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih tambahan diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan pada formulir C daftar hadir pemilih tambahan. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat. Pelaksanaan penghitungan suara. Pada tahap persiapan penghitungan suara, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memasang formulir C hasil untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota Jawa Tengah tahun 2024. Ketua KPPS membuka rapat penghitungan suara disaksikan saksi, pengawas TPS, dan dapat disaksikan oleh masyarakat dan pemantau di luar tempat perhitungan suara. Kemudian Ketua KPPS menghitung jumlah surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Ketua KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh surat suara, serta memperlihatkan kepada saksi dan pengawas bahwa kotak suara telah kosong. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menghitung jumlah surat suara yang telah dikeluarkan. KPPS mendapati surat suara yang dimasukkan tidak sesuai dengan kotak suara pemilihan. Maka Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilihan terdaftar atau masyarakat yang hadir. KPPS mendapati terdapat surat suara yang belum ditandatangani pada saat penghitungan surat suara. Maka Ketua KPPS membubuhkan tanda tangan pada surat suara tersebut. Anggota KPPS 2 membuka surat suara dan memberikannya ke Ketua KPPS untuk diteliti dan diumumkan sah atau tidak sah kepada saksi, pengawas TPS atau masyarakat serta pemantau yang menyaksikan di luar TPS. Apabila terjadi interupsi atau keberatan dari pihak saksi paslon gubernur dan wakil gubernur atau pihak paslon wali kota atau wakil wali kota dan atau paslon bupati dan wakil bupati Jawa Tengah 2024 maka dicatat ke dalam formulir C kejadian khusus.
Jika tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi, KPPS mencatat di formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK dengan kata nihil. Anggota KPPS 5 melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS. Selanjutnya, KPPS 6 dan 7 mengikat surat suara yang telah dilipat dengan karet pengikat sejumlah 20 lembar untuk masing-masing surat suara pemilihan. Rapat perhitungan selesai dan berita acara serta sertifikat hasil perhitungan diisi, kemudian ditandatangani oleh KPPS dan saksi. KPPS selanjutnya membuat dan menggandakan formulir model C hasil salinan, kemudian ditandatangani oleh KPPS dan saksi, dan membagikan kepada saksi pasangan calon masing-masing pemilihan. Selanjutnya KPPS memfoto model C hasil Pilkada serentak 2024 dengan menggunakan aplikasi Sirekap. KPPS mengumumkan hasil perhitungan di papan pengumuman yang dapat dilihat oleh halayak umum tidak jauh dari TPS. KPPS memasukkan logistik ke dalam kotak dan kemudian disegel. KPPS mengantarkan kotak berisi logistik tersegel menuju ke Sekretariat PPS, PPK, atau lokasi penyimpanan logistik dengan menaiki kendaraan motor atau truk.